Biasa ya, peran perempuan, ya di sini saya ingin menunjukkan ya, saya ingin menunjukkan bahwa ada beberapa resume dari video tadi yang bisa kita kumpulkan. Tadi dikatakan ini juga saya baru dengar bahwa tenaga medis adalah garda terdepan di pandemi yang sudah berjalan 9 bulan. Udah lama ya ternyata ya, 9 bulan ya, udah 9 bulan dan katanya prediksinya belum tentu juga tahun depan ini akan membaik gitu ya. Ini tergantung bagaimana kita menangani pandemi ini ya. Masing-masing negara juga pasti akan berbeda ya, akan berbeda. Tapi kita tidak mengharapkan ini akan berjalan terlalu lama. Kemudian 70% adalah perempuan. Ini kan luar biasa nih, ya. Buat tenaga medis yang menangani pandemi ya, tadi yang di Kompas TV yang tadi pagi muncul ini 70% adalah perempuan. Ini juga saya terkejut juga ya. Berarti kan banyak sekali tenaga perempuan yang memang mengabdikan dirinya ya, mengabdikan dirinya untuk membantu sesama ya. Dan ini bukti bahwa perempuan juga menjadi pilar bangsa ya, pilar negara. Mereka menghambakan dirinya 100% untuk sesama. Kemudian tidak hanya di medis sebenarnya tadi juga diyakinkan oleh yang terakhir itu, sebenarnya kita tidak apa sih menjadi profesi yang paling menarik, tidak harus nuklir, tidak harus sebagai engineer atau apa ya dan lain sebagainya, tapi yang pertama adalah kita harus yakin kita tuh mau jadi apa. Dan kita harus percaya bahwa apa yang kita inginkan kita untuk menjadi ini itu adalah untuk kebaikan menolong sesama ya. Jika kita melakukannya dengan ikhlas, maka tentunya akan membuat kita bahagia. Bahagia kan memang tujuan hidup ya. Kita menjadi bahagia, maksudnya tujuan hidup kita sedih kan nggak mungkin juga kan ya. Jadi tujuan hidup kita adalah bahagia. Jadi tentukan oleh diri sendiri, ini untuk adik-adik semuanya, kita ingin menjadi apa. Dan kita harus yakin bahwa itu adalah baik ya, baik itu dari sisi kita berperan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan tentunya juga kesehatan ya. Ini menjadi sangat penting. Kemudian kita beranjak nih sesuai dengan pesanan, kesehatan adalah kunci kehidupan secara fisik. Kalau kita nggak sehat, kita kan nggak bisa apa-apa, ya kan? Kita nggak bisa apa-apa kalau nggak sehat, ya. Nah makanya sehat adalah menjadi nomor satu, ya kan? Kemudian apa peran nuklir di dunia kesehatan? Walaupun sebenarnya di webinar HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia ini juga kita sudah sering mensosialisasikan terkait dengan medis ya, implementasi teknik nuklir untuk medis. Tapi di sini saya berusaha untuk merangkum dan menjelaskan kepada adik-adik semua. Jadi tadi Mbak Almira sudah menjelaskan, juga Mbak siapa ya, Aska ya, siapa Mbak Asma Ibu. Asma, pembicara yang pertama gitu ya, bercerita mengenai nuklir. Saya bangga sekali bahwa generasi muda bisa bercerita, apalagi itu wanita ya, mengenai nuklir dengan lancarnya gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai nuklir, tentunya kita tidak akan lepas dari radiasi. Tapi saya nggak gitu apa namanya ya, selalu orang bercerita hal menakutkan mengenai nuklir, tapi saya tidak ingin, karena kalau saya bercerita berarti justru malah saya mengingatkan hal buruk yang terkait dengan nuklir ya. Yang saya ingin kedepankan bahwa kita hidup bersama dengan radiasi atau nuklir ya. Kita tidak bisa hidup tanpa nuklir, karena apa? Sumber reaksi nuklir yang paling utama adalah matahari. Ya kan? Adalah matahari. Apa kita bisa hidup tanpa matahari? Enggak akan. Ya kan? Dan radiasinya di sini adalah 0,4 dengan satuan milisievert per tahun. Ini dari matahari. Jadi kita memang sehari-hari sudah bersimbah nuklir dan kita hidup karena ada reaksi nuklir gitu ya. Jadi nggak perlu ada yang ditakutkan. Kemudian di sini juga kita lihat di sini bahwa kita kan juga ronsen ya. Kita ronsen juga itu juga dari radiasi atau nuklir dengan 0, satuannya 0,4 per paparan. Makanya sebenarnya kan diizinkan dalam 1 tahun hanya sekali ya. Hanya sekali kita melakukan ronsen. Kemudian dari makanan itu sendiri pun juga ada radiasinya. Ya, ada radiasinya di tubuh kita pun juga melepaskan suatu paparan radiasi.
Ini di mana makanan ini ada burger ya, ada burger ini besarnya kira-kira samalah paparannya dengan apa yang ada di tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sendiri juga sebenarnya sumber radiasi, memang paparannya kecil ya. Jadi nggak perlu takut kita dengan radiasi. Kemudian di batu-batuan juga ada. Kita di misalnya di suatu daerah Mamuju yang dia apa ya mengandung uranium yang tinggi gitu ya, dan masyarakat di sana hidup dengan nikmat tuh ya, tidak ada suatu gangguan ya, tidak ada gangguan. Malah di Amerika Serikat yang di daerah yang mengandung uranium tinggi, justru mereka yang secara statistik ya, jumlah yang terkena kanker itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang tidak mengandung uranium. Nah, jadi persepsi bahwa radiasi itu menyebabkan kanker itu harus kita perbaiki ya. Nah, ini juga bahan bangunan. Dan bagaimana kalau kita naik pesawat? Nah, naik pesawat juga gitu, kita kena paparan radiasi, malah ini per jam satuannya ya. Sekitar 0,4 per jam. Ya, kalau yang sering traveler naik pesawat tentunya dia akan banyak menerima paparan radiasi ya. Nah, kalau kita mempunyai PLTN ini kecil sekali ya, 0,002 milisievert per tahun. Kalau kita bandingkan dengan matahari kan jauh lebih kecil ya. Artinya di sini bahwa kita harus membangun 2000 PLTN kemudian mengelilingi kita, itu baru besar paparan radiasinya sama dengan yang kita terima dari matahari. Jadi nggak perlu ada yang ditakutkan terkait dengan radiasi. Nah, radiasi itu muncul dari mana ya? Tadi sudah dikatakan bahwa tubuh kita pun melepaskan radiasi karena memang di alam ini tidak seluruhnya atom itu stabil ya. Saya jelaskan secara singkat saja dengan yang mudah dimengerti. Tidak seluruhnya atom itu stabil ya. Apa itu stabil, apa itu tidak stabil ya. Ada yang tidak stabil dan tentunya yang tidak stabil itu nantinya akan berusaha untuk menjadi stabil. Nah, untuk menjadi stabil itu dia melepaskan energi ya, energinya dalam bentuk radiasi ya. Jadi semuanya itu yang tidak stabil pasti akan berusaha menjadi stabil. Dan bagaimana caranya? Kelebihan energinya dia lepaskan dalam bentuk radiasi ya. Nah, jadi memang radiasi ada di mana-mana, kita tidak perlu takut. Dan di dalam implementasinya dia yang banyak kita lihat ini, kita ada sinar alfa, beta dan gamma ya, masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Kalau sinar alfa dengan kertas aja dia sudah radiasinya berhenti ya. Artinya di sini energinya sudah bisa ditahan oleh kertas ya, diserap semua oleh kertas. Kalau beta di sini kalau kertas dia tembus aluminium baru dia berhenti. Kalau sinar gamma dia harus dengan timbal. Nah, karakter-karakter inilah ya, karena masing-masing mempunyai karakteristik sendiri, ini yang dipakai di dalam kita aplikasinya untuk kesejahteraan kita ya. Tadi Mbak Almira sudah jelaskan untuk pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Nah, di sini apa manfaat atom tidak stabil? Tadi kan saya katakan tidak ada atom yang seluruhnya stabil, ada yang tidak stabil selalu ya, dan di situ menghasilkan radiasi. Manfaatnya untuk apa? Dan sekarang ini kita akan fokuskan sesuai permintaan panitia terkait dengan medis ya. Jadi kalau kita bicara dengan tentang radiasi, sedikit aja saya akan jelaskan terkait teorinya di sini, bahwa semuanya bergantung pada jenis radiasinya. Ya. Tadi kan ada alfa, beta, gamma gitu kan, ada neutron juga ya, dan lain sebagainya. Nah, apa yang membedakan satu dengan yang lain dari jenis radiasinya itu ada linear energy transfer. Artinya berapa besar sih dia melepaskan energinya pada setiap jarak tertentu ya, pada setiap jarak tertentu. Jadi di sini kalau bicara mengenai linear energy transfer, jadi mengapa ada high atau yang mempunyai LET tinggi dan LET rendah. Ini sama halnya kalau misalnya ini ada 2 orang manusia membawa 10 kantong 1 literan ya. Sementara si A membawa di kantong 1 literan itu dia isi ya, volume 1 literan itu dia membawa 10 kantong, isinya kapas. Nah, kalau di sini yang high LT ini si B
membawa kantongnya berisi dengan emas, ya. Mana yang lebih berat? Ya kan? Walaupun sama-sama 10 kantong, tapi yang high LET akan lebih berat, ya. Akan lebih berat. Kemudian kedua, manusia ini misalnya gitu ya, suruh berjalan pada jarak tertentu 5 kilometer misalnya gitu, suruh berjalan. Nah, kalau yang membawa kapas, tentunya dia akan berjalan dengan mudah, dia nggak mudah lelah, karena kan bebannya sedikit. Walaupun 10 kantong, tapi isinya kapas. Ya mungkin dia akan lelah kalau suruh berjalan 1 kilometer, mungkin dalam 200 meteran, dia akan lelah, keberatan gitu ya. Kemudian dia lepaskan satu kantongnya, dia bawa 9, lepaskan lagi, nanti di 200 meter kemudian lepaskan lagi satu kantong dan sebagainya. Tapi yang membawa emas ini kan akan berat sekali. Dia nggak tahan dengan misalnya jarak 200 meter membawa 10 kantong berisi emas dengan volume 1 literan itu ya, pasti dia akan tidak dalam 200 meter, tapi mungkin dalam 10 meter dia udah keberatan, dia akan lepaskan tuh satu kantong. Terus 10 meter lagi dia akan lepaskan. Nah, kantong-kantong yang dilepaskan ini adalah pelepasan energinya, ya. Jadi kalau sumber radiasi dengan high LET, ya, dia akan melepaskan energinya pada jarak yang dekat antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau yang low LET, dia akan melepaskan energinya ya dengan jumlah energi yang sama pada jarak yang lebih jauh. Nah, ini akan berakibat memberikan efek yang beda, ya. Akan memberikan efek yang beda. Makanya nanti yang kalau di kanker itu biasanya menggunakan yang high LET. Kemudian juga bergantung pada dosis, ya, berapa besar dosisnya dan juga kandungan airnya. Nah, kalau kita bicara mengenai interaksi radiasi, ya, interaksi radiasi ada efek langsung dan ada efek tidak langsung. Apa sih efek langsung dan tidak langsung itu? Di sini kita bisa lihat bahwa ini yang tidak langsung, ya, tidak langsung. Tubuh kita ini mengandung air banyak sekali, ya. Jadi kalau kita kena radiasi matahari dan lain sebagainya, ini yang berinteraksi duluan adalah airnya, ya. Air dengan sumber radiasi itu, kemudian airnya pecah, bukan pecah sih, istilahnya terradiolisis, ya, terradiolisis, dia membentuk radikal, ya, ada radikal H, ada radikal OH, ada peroksida, ini pengoksid. Apa sih pengoksid? Pengoksid itu kalau kita misalnya pisang itu ya, kalau kita diamkan saja kemudian kan bereaksi dengan lingkungannya, ada oksigen dan lain sebagainya, kemudian dia kan menjadi coklat. Nah, itu teroksidasi. Ini juga bisa disebabkan salah satunya dengan hidrogen peroksida. Dan juga air itu pecah menjadi elektron. Nah, kalau kita meradiasi dengan elektron beam atau berkas elektron, ini ada sinar gamma dan ada elektron beam. Kalau elektron beam langsung elektronnya ini yang berperan di dalam radiasi tersebut. Jadi tidak melalui pecahan air, tapi langsung si elektronnya itu sendiri yang berperan sebagai pendeposit energi di sepanjang thread-nya. Kemudian bagaimana reaksinya kalau dengan DNA? Ya, jadi sini ada H radikal, OH radikal yang dihasilkan oleh air bereaksi dengan DNA, kemudian menyebabkan kematian sel. Tadi memang Mbak Almira juga cerita ada banyak juga kita percaya bahwa radiasi menyebabkan kanker. Nah, memang ini reaksinya seperti ini ya. Jadi radikal tersebut bereaksi dengan DNA menyebabkan kematian sel. Tetapi kalau DNA selnya ini adalah DNA sel kanker, justru ini malah jadi berguna. Radiasinya ini justru bisa mematikan sel kanker itu sendiri. Nah, jadi kan isunya gimana nih? Malah justru radiasi sebagai penolong kita, gitu kan? Nah, kalau efek langsung ini biasanya terjadi kalau dosisnya itu besar. Ya, dosisnya itu besar. Ya, kalau dosisnya itu tinggi, maka kemungkinan terjadinya langsung radiasi berinteraksi dengan DNA itu semakin besar. Ya, nah inilah bedanya dosis kecil dengan dosis besar. Kalau dosis besar kemungkinan ada terjadi interaksi langsung dengan DNA, tapi kalau dosis yang lebih rendah, apalagi materinya mengandung air, biasanya yang terradiolisis atau terdegradasi adalah airnya dulu, kemudian radikal yang terbentuklah yang bereaksi atau berinteraksi dengan DNA. Jadi ada dua, langsung dengan DNA dan satu lagi tidak langsung. DNA-nya dengan radikal itu sendiri.
Kemudian aplikasinya apa ya di dalam kesehatan? Di sini adalah yang pertama untuk sterilisasi. Kalau udah namanya sterilisasi, pasti kan kita juga tahu pasti hubungannya dengan membunuh bakteri, kuman dan lain sebagainya. Kemudian sterilisasi yang satunya nanti akan terkait dengan bank jaringan untuk kesehatan. Kemudian untuk terapi kanker ini ya, aplikasi dari radiasi itu, kemudian juga untuk diagnosa. Kita masuk ke sterilisasi. Tadi saya sudah sampaikan kalau kita bicara sterilisasi, tujuannya adalah untuk mematikan, membunuh sebenarnya makhluk lain sih ya, yang menjadi parasit ke tubuh kita, yang tidak kita inginkan gitu ya. Yang tidak kita inginkan, makanya kita sterilkan pakai radiasi ya. Kemudian, nah sebenarnya metode sterilisasi yang saya terima dari narasumber ya, jadi saya bukan ahlinya tapi saya terima dari narasumber. Kalau saya bisa menjelaskan berarti yang pinter nih narasumber yang jelasin ke sayanya pinter ya gitu ya. Jadi ada sterilisasi berbasis dengan panas, ya dipanasin itu ya si barangnya itu atau dengan bahan kimia ya. Kalau dengan panas tentunya suhunya harus tinggi dan materi yang dipanaskan haruslah materi yang tidak rusak dengan suhu tinggi ini 170 derajat, ya kan? Ya misalnya kalau alat-alat kedokteran bisa aja sih mungkin disterilisasi dengan dipanaskan ya, misalnya yang gunting lah apa bisa dengan dipanaskan karena dia suhunya memang tinggi. Tapi kalau sudah organik kan nggak mungkin. Bahan organik dipanaskan ya dia rusak gitu ya. Kemudian dengan bahan kimia ini juga kita bisa mensterilisasi, tapi tentunya kalau pakai bahan kimia pasti ada residu yang tertinggal, gitu kan? Ada residu yang tertinggal di situ. Makanya bahan makanan kaleng dan lain sebagainya supaya tidak mudah berjamur dan lain sebagainya kan pasti ada bahan aditif, penambah, ya. Bahan penambahnya itu kita makan kan, ya. Bahan penambahnya itu kita makan. Ini adalah hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Tetapi kalau kita pakai radiasi, ini kita mensterilkannya pada kondisi dingin. Kondisi dingin itu maksudnya ya begitu saja makanannya sudah dikemas ataupun bisa makanan ya, bisa alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Kalau alat kesehatan langsung dikemas, kemudian diradiasi maka sudah langsung itu tersterilisasi. Nah ini kelebihannya ini, ya kelebihannya dengan menggunakan radiasi, ya bahwa dia disterilkan pada suhu kamar, ya nggak perlu kita manasin dan waktunya juga singkat gitu ya. Satuan, jadi ada satuannya misalnya sterility assurance level katanya gitu, SAL. Misalnya kalau 10 pangkat minus 7 gitu, ini masing-masing mempunyai satuan berapa salnya gitu ya dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan dosis yang tepat. Apa sih dosis yang tepatnya? Nilai dosis radiasi yang digunakan untuk membunuh 90% populasi mikroorganisme. Nah ini nilai D10 artinya ya memang 10% dari mikroorganisme itu masih ada di situ tapi sudah dibunuh 90%-nya. Inilah nilai sal yang di masing-masing alat kedokteran atau barang-barang yang disterilisasi itu mempunyai nilai sal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, ini juga pastinya logikanya adalah dari hasil percobaan. Misalnya jarum suntik, kateter, kantong darah, ya, bone graft ini 10 pangkat minus 6 nilai salnya, ya, sterilisasinya. Kemudian kalau kondom, bahan baku farmasi dan lain sebagainya ini mempunyai nilai sal yang jauh lebih tinggi. Jadi masing-masing ini ada aturannya, ya. Kemudian ada medium pas di radiasi itu juga ada medium radiasinya. Ini orang-orang yang memang yang berkecimpung situ yang tahu mengapa harus pakai buffer fosfat dan lain sebagainya. Kemudian di sini efek radiasi itu tidaklah linier. Biasanya kalau kita bekerja dengan biologi memang ada uncertainty-nya itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita mengulang percobaan ini yang kedua, yang ketiga, pasti hasilnya deviasi errornya akan besar. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ini misalnya dosisnya dalam kilogram, tidak serta merta kalau kita pakai 1 kilogram misalnya telah membunuh sekitar berapa
10-20% ya, 20%, 30%, kemudian naik 1 aja udah dia langsung turun, jadi eksponensial ya. Dengan naiknya dosis, maka efektivitasnya akan turun secara eksponensial. Dan tentunya ada regulasi. Regulasi ini apa sih fungsinya ya? Itu untuk menjaga agar kita yang menggunakan itu menjadi selamat ya. Memang dipantau semuanya. Kemudian ini saya ambil dari Pak Darmawan, waktu itu Dokter Darmawan, katanya bahwa radiasi ini peran radiasi ionisasi terkait dengan COVID ya, digunakan untuk sterilisasi APD, sterilisasi virus, inaktivasi virus. Jadi sebenarnya logikanya bahwa sebenarnya kita bisa bikin vaksin mungkin ya dengan menggunakan radiasi, tapi mengapa tidak dilakukan itu saya tidak tahu. Jadi keunggulan sterilisasi radiasi tadi sudah saya sampaikan, dapat dilakukan langsung dengan kemasannya langsung disterilkan dan waktunya cepat serta pada kondisi dingin. Kemudian kekurangannya investasinya mahal ya, harus ada iradiator soalnya ya, harus ada iradiator dan kita tahu iradiator adanya di Batan ya. Dan minggu lalu kalau nggak salah ya teman-teman komun juga sudah memanggil narasumber terkait iradiator. Kemudian kita masuk ke bank jaringan, sterilisasi bank jaringan ini pionirnya adalah Dr. Nazri Hilmi ya. Beliau masih sehat hingga sekarang, beliau luar biasa ya. Ini juga tokoh perempuan ya, tokoh perempuan. Jadi pendiri bank jaringan di Indonesia yang terkait dengan menggunakan radiasi ini ya. Luar biasa, ini perlu kita sangat menjadi panutan kita gitu ya. Bank jaringan itu apa sih? Ya bank tempat menyimpan ya, tempat menyimpan jaringan yang diperlukan untuk jaringan tubuh manusia sih sebenarnya, yang diperlukan untuk menolong sesama kita. Jadi ini ada listnya, ada beberapa bank jaringan yang ada di Indonesia dan juga yang dalam progres pembangunannya. Terkait dengan bank jaringan ini kita bisa lihat di sini bahwa Indonesia itu butuh sekali jaringan ini kidney apa ya? Butuh sekali kidney ya, apa namanya kidney, kemudian ada liver juga butuh untuk banyak menolong orang dan lain sebagainya. Jadi memang donasinya kita lihat di sini kebutuhannya ini sangat tinggi, tetapi yang mendonasikan ini sangat rendah. Jadi memang dibutuhkan banyak sekali donor ya. Jadi kita bisa mengetuk hati. Memang dibutuhkan sekali banyak donor terkait dengan kidney, hati, jantung, lung, dan lain sebagainya. Ya, ini saya ambil dari presentasinya Dr. Ferdiansyah waktu itu. Dan ini lab yang terkait dengan bank jaringan yang ada di Rumah Sakit Tomo Hospital, ya, Tomo Hospital, yang menurut ya ini yang terbesar ya di Indonesia. Salah satu bank jaringan yang banyak implementasikan itu adalah pengambilan membran dari plasenta. Jadi kalau seorang ibu melahirkan ya, kemudian pembungkus bayinya ini ada lapisan yang tipisnya ini diambil untuk menjadi bank jaringan nanti fungsinya ini banyak sekali. Fungsinya banyak sekali ya. Waktu itu setelah saya menyosialisasi, ada seorang rekan muda juga, Bu, istri saya mau melahirkan, Bu, bisa nggak saya mendonorkan plasenta ya, amnion dari istri saya, jadi si bayinya itu. Ya, saya juga waktu itu belum begitu tahu bagaimana prosedurnya. Ternyata memang kalau kita ingin mendonorkan ada syarat-syaratnya dan kita harus menginformasikan ke rumah sakit dulu. Ya, jadi kalau misalnya nanti mbak-mbak ini melahirkan ingin mendonorkan plasentanya, ya, itu harus diinfokan ke rumah sakitnya dulu karena memang ada treatment khusus untuk ada karena ini bisa mati, namanya juga sel hidup kan ya. Jadi ada durasinya di mana ini harus cepat-cepat di treatment untuk kita bisa donorkan. Jadi plasenta atau amnion ini ada treatmentnya, disimpan di dalam kantong steril, kemudian ditransport dengan suhu yang rendah, kemudian diradiasi untuk disterilkan. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya banyak dipakai untuk luka bakar ya, untuk luka bakar di sini. Dan dia bisa menginisiasi agar jaringan di tubuh manusianya ini cepat akan apa istilahnya ya, terrecover.
ya terrecover dengan diinisiasi dengan oleh si amnion yang sudah disterilkan ini. Jadi luar biasa ini ya kegiatan atau penelitian yang terkait dengan bank jaringan ini, dan butuh banyak sekali donor. Juga ini apa namanya, tulang kepala ya, tulang kepala dan lain sebagainya ini juga dilakukan oleh Batan, jadi disterilkan. Misalnya orang ada operasi kepala dan sebagainya, ini disterilkan dulu, kemudian nanti bisa dipasang lagi. Dan juga kalau di luar negeri ini banyak didonorkan, ya banyak didonorkan. Saya tidak banyak cerita terkait ini, nanti Mbak dan Nanda ini juga gini, ini juga dari bank jaringan juga ya. Jadi dia si amnionnya itu, ini dokter Tantin ya, dokter Tantin yang mengerjakan penelitian ini dari istilahnya perkembangan yang tidak baik ya dari gusi kita bisa diperbaiki dengan menempelkan si amnion itu, kemudian dia terinisiasi sehingga jaringannya bisa tumbuh kembali dan menjadi sehat ya. Ini luar biasa ya kegiatan ini. Dan memang waktu itu tidak serta-merta seseorang bisa menjadi donor ya. Jadi harus di screening juga. Kan nggak mungkin kita menjadi donor tapi kita justru memindahkan penyakit ke orang lain ya. Makanya kalau kita yang istilah tidak memenuhi syarat, tentunya kita tidak bisa menjadi donor juga. Salah satunya harus bebas dari HIV, hepatitis dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada COVID dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus bebas itu baru kita bisa menjadi pendonor ya. Kemudian ini rumah sakit telah menawarkan produk ini juga seluruh Indonesia, dan memang kita kekurangan ya, kekurangan bank jaringan ini ya. Kemudian nah di sini tadi saya juga sudah sampaikan bahwa yang membutuhkan ini banyak sekali, tetapi donor yang tersedia sangat rendah. Jadi sebenarnya banyak sekali yang tidak bisa tertolong ya, karena memang stok dari bank jaringan itu sangat sedikit. Kemudian untuk terapi kanker, tadi juga bisa dikatakan terapi kanker menggunakan radiasi. Tokohnya juga wanita, dan ini pernah mengangkat ya Profesor Dr. Suhartati untuk bicara sebagai narasumber. Beliau adalah salah satu tokoh yang terkait dengan terapi kanker, dan juga Dr. Ayu dari Rumah Sakit Darmais. Ya, kedua wanita ini luar biasa, menjelaskan banyak sekali terkait dengan kanker. Jadi tadi kalau isunya radiasi menyebabkan kanker, malah justru radiasi itu justru dia mematikan kanker. Dan 70% ya, 70% di negara yang low middle itu menderita penyakit kanker. Maksudnya gini, penyakit kanker adalah pembunuh nomor 2 selain dia jantung. Berarti kan memang kita untuk kecenderungan terkena kanker ini tinggi ya. Di sini juga jelaskan bahwa 50% dari penanganan kanker ini menggunakan radiasi, termasuk di Indonesia ya. Terapinya bisa dengan nuklir ini, dengan nuklir medicine, artinya si atom yang tidak stabil itu dimasukkan ke dalam tubuh, atau dia diradiasi dari luar. Jadi atom stabilnya menjadi sumber radiasi, kemudian radiasinya yang dikenakan kepada kanker tersebut. Nah, ini tadi Mbak Almira juga sudah menyitir, kalau dia dimasukkan dalam tubuh, ini adalah radiofarmaka atau isotop-isotop yang digunakan untuk menterapi kanker. Jadi ini dilarutkan dalam suatu pelarut ya, dalam pelarut, kemudian disuntikan ke dalam tubuh si penderita ya, si penderita itu. Kemudian pelarutnya memang khusus ya. Kalau dia menderita kanker tulang, tentunya pelarutnya harus pelarut yang bisa diserap oleh tulang ya. Nah, ini ada beberapa isotop. Ini kalau dimasukkan dalam tubuh, dan juga image-nya sama seperti ronsen ya. Image-nya yang kalau kita pakai film itu image-nya sama seperti ronsen. Jadi kita bisa tahu di sini di daerah mana sebenarnya kanker itu adanya gitu ya. Dari situ tentunya nanti akan treatment selanjutnya akan lebih tepat. Dan juga kalau dari luar ini ya, dari luar artinya si radiasinya itu dari luar kemudian dipaparkan ke
khusus ke tempat yang kankernya itu. Jadi di sini modalitasnya klinis yang menggunakan radiasi pengion untuk mengobati kanker dan juga bukan keganasan. Ini adalah sumber-sumber atom tidak stabil yang dipakai, ada neon, karbon, neutron, proton. Ini adalah atom-atom yang mempunyai linear energy transfer yang tinggi. Artinya kalau dia dipancarkan ke penderita kanker tersebut, difokus pada kankernya, dan dia akan mendepositkan energinya dengan trek-trek yang sangat padat. Artinya apa? Kalau ada energi yang didepositkan situ, tentunya kan kalau ini sama efeknya juga seperti kayak membakar, mematikan, ya, mematikan si kanker itu. Tadi saya sudah jelaskan ya, baik secara interaksi langsung dengan DNA-nya ataupun dengan tidak langsung. Jadi radikalnya itu yang mereaksi dengan DNA si kanker itu sendiri. Kemudian bisa mematikan kanker. Nah di sini juga Indonesia juga lumayan banyak loh mesin linear accelerator kita sebenarnya 75 dan dipropos akan menjadi 84 dalam waktu dekat. Jadi sebenarnya nuklir untuk medicine di Indonesia cukup maju ya. Tetapi memang mungkin distribusinya aja yang perlu dipikirkan kemudian juga ya, supaya misalnya yang menderita di Papua kan nggak harus ke Jakarta, kan nggak harus dia ke Sulawesi. Harusnya di Papua pun juga ada nuklir medicine atau radioterapi juga. Mengingatkan untuk waktu pemaparan materi kurang 10 menit ya Bu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Ya kita lebih baik preventif, ya, supaya tidak terkena kanker. Jadi bukan karena radiasi terus kita terkena kanker, ya. Jangan minum alkohol, terus diet makanan yang bagus, kemudian lingkungan pun juga harus bersih, ya, dan juga harus olahraga dan jangan merokok. Jadi kan lebih baik mencegah daripada kita mengobati, ya. Jadi kita harus cerdik. Jadi lebih mudah kita untuk mencegah kanker. Nah ini untuk diagnosis ya, untuk diagnosis ini mungkin udah pada paham banget ya. Jadi kita menggunakan atom yang tidak stabil ini untuk apa istilahnya ya, X-ray ya, untuk mendiagnosis apakah paru-paru kita sehat atau tidak. Jadi ini hanya gelap dan terang, interaksi si radiasinya itu sendiri yang dengan tubuh kita. Dan juga di sini ada renograf ya, renograf itu sebenarnya sama seperti nuklir medicine, dimasukkan ke dalam tubuh ya, fungsinya untuk mengetahui ginjal kita itu bagus apa enggak sih gitu ya. Jadi dengan yodium 131 atau TC99 masukkan dalam tubuh, dia terdeposit di dalam ginjal ya, ini ginjal kanan, ginjal kiri, ini bisa kelihatan ini dari paparan radiasinya yang dideteksi gitu. Apakah ginjal kita bagus atau tidak? Ya, jadi di sini misalnya 0 mulai disuntikan masuk ke dalam ginjalnya ya, ginjal, kemudian diserap oleh ginjal, kemudian dia keluar dari ginjal. Nah, kalau dia lurus sini berarti kan mungkin penyerapan dari si radioisotop itu dalam ginjal kurang baik. Artinya ada terjadi ketidaknormalan di dalam ginjal tersebut. Dengan menggunakan renograf ini ya, data ini, maka si dokter juga akan tahu sebenarnya trouble-nya, permasalahan ginjal itu ada di mulut ginjal masuknya atau di luar ataupun di dalam. Jadi penanganannya langsung tepat ya. Tepat, tidak akan salah lah gitu kalau kita menggunakan si renograf ini dulu kemudian baru dilakukan operasi atau tindakan yang lebih lanjut. Ini juga image-nya ya sama dengan ronsen ya, karena semua yang berhubungan dengan radiasi ya itu energi kemudian diterima oleh film ya, maka hanya gelap dan terang yang bisa kelihatan. Jadi kesimpulannya aplikasi teknik nuklir adalah semuanya berbasis atau menggunakan atom yang tidak stabil ya, yang menghasilkan radiasi. Kemudian ini sudah banyak diimplementasikan di Indonesia. Ya, jadi nuklir medicine baik itu terapi menggunakan radiasi ataupun yang dimasukkan ke dalam tubuh dari nuklir medicine ini sudah banyak dilakukan di Indonesia. Walaupun nggak semua orang juga berani, ada juga yang masih ada takut ya. Wah radiasi katanya gitu. Padahal sebenarnya kita hidup dengan radiasi. Ya, kemudian implementasi selanjutnya di dunia medis adalah untuk sterilisasi
bank jaringan, sterilisasi bank jaringan, terapi kanker, dan juga diagnosa. Saya perlu tegaskan di sini bahwa di Batam tadi Mbak Almira juga sudah jelaskan, banyak sekali juga wanita yang berkiprah di Batam terkait dengan nuklir. Bahwa sebenarnya kita mau berperan jadi apa, itu mantapkan pada diri sendiri ya. Karena menjadi perempuan itu adalah sebuah anugerah ya. Berbagai peran menjadi tanggung jawabnya. Bisa menjadi, kita harus menjadi ibu, menjadi teman, menjadi diri sendiri, dan juga sebagai warga negara. Jadi ini luar biasa ya, ini luar biasa, dan juga ada suatu percayaan gitu ya, bahwa mencerdaskan seorang perempuan berarti mencerdaskan laki-laki dan perempuan itu sendiri. Artinya mencerdaskan seorang perempuan berarti mencerdaskan bangsa ya. Atau kebalikannya, kalau perempuannya tidak cerdas, ya udah jelas pasti bangsanya menjadi tidak cerdas ya. Makanya harusnya seorang perempuan duluan lah yang menjadi cerdas, karena dia nanti akan mencerdaskan si generasi selanjutnya, anak-anaknya, baik itu wanita maupun laki-laki. Karena biasanya seorang ibu adalah tiang, tidak mungkin ada seorang ibu yang berniat tidak baik untuk anak-anaknya. Pasti seorang ibu mempunyai cita-cita untuk anaknya mendapatkan suatu kehidupan yang jauh lebih baik dari dirinya untuk depan ya. Jadi memang cita-cita ini yang perlu terus di endorse pada kaum perempuan ya, kaum perempuan, agar beliaunya bisa mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang jauh lebih baik ke depannya ya. Mari kita bangun bangsa ini menjadi lebih bermartabat, dan lakukanlah apa yang kita percaya ya, bahwa itu adalah baik dan akan membuat kebaikan dan juga akan membuat kita bahagia ya. Kehidupan sekitar kita menjadi lebih baik. Jadi apapun profesi kita harus yakin dulu. Ini ada suatu quote dari Michelle Obama, ini bagus sekali. Menjadi berarti dalam hidup bukan berarti kita ya meraup uang besar untuk mendapatkan uang yang banyak, tapi adalah seberapa besar kita bisa membuat perubahan, ya kan? Perubahan kehidupan sekitar kita menjadi lebih baik ya. Tentunya kalau untuk melakukan suatu perubahan kita harus punya cita-cita ya. Jadi ya kita harus punya cita-cita dalam hidup. Tidak mengikuti air mengalir dan lain sebagainya, itu saya kurang setuju ya. Kalau ngikutin aja lah bagaimana air mengalir. Tidak seperti itu kalau menurut saya. Kita harus punya cita-cita ya, kita harus punya cita-cita, dan itu harus kita dengungkan setiap saat ya. Makanya kalau kita sholat kan kita selalu berdoa. Kita ingin jadi ini, Tuhan tolong bantu kami, dan itu akan menebalkan keinginan kita. Ya, akan menebalkan keinginan kita, insya Allah nanti kita akan dibukakan jalan. Oh, untuk mencapai cita-cita itu kita harus begini, begini, dan lain sebagainya. Makanya di situ pertama kita harus punya cita-cita. Baru kita akan bisa melakukan perubahan ya di lingkungan, untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan kita. Mari kita maknai bersama Hari Ibu untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Ibu Geni telah memaparkan materinya, sangat luar biasa sekali ya.